Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Nikmat sehat, walafiat jasmani rohani, nikmat masih bisa ngaji, masih diberi nikmat Islam wal iman, dan diberikan kelapangan rezeki. Rezeki niku mboten perlu kata-kata, sing penting barokah. Lek barokah niku mesti cukup. Sak pinten mawon lek mboten barokah mboten nyukupi. Tapi lek barokah niku mesti cukup. Jadi sing digoleki niku rezeki yang barokah. Alhamdulillah. Kita sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan. Ini pengajian terakhir nih. Ya. Terakhir. Istirahat. Habis itu istirahat, libur untuk benar-benar beribadah di bulan Ramadan. Ya riyen niku zaman kula tasih sekolah. Ramadan niku mesti prai. Waktu Sa'ban itu semua murid diberi pembekalan. Terus kurang 10 hari Ramadan sudah diliburkan. Dan Pondok Gontor itu sejak berdiri sampai hari ini alhamdulillah 20 Sa'ban dipulangkan, balik 10 Syawal. Jadi setiap Ramadan, karena Gontor itu awal ajaran barunya Syawal. Jadi benar-benar suruh konsentrasi ibadah. Mereka apa? Ibadah-ibadah yang lain itu untuk kita. Sholat itu untuk kita. Zakat itu untuk kita. Sedekah untuk kita. Haji untuk kita. Hanya satu ibadah sing khusus kanggo Gusti Allah Ta'ala. Itu puasa di bulan Ramadan. Makanya Gusti Allah dawuh dan hadis kursi itu, sesungguhnya puasa itu untukku.
untuk Allah. Dan hanya Allah yang membalas sendiri. Lek tiyang sholat jamaah ganjarannya betul lekor derajat. Orang sholat malam ada jaminan, 3 jaminan orang sholat malam ini. Yang pertama, kalau dia istiqomah sholat malam pasti derajatnya diangkat oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Ini disebut. Yang kedua pasti dikabulkan doanya. Dongo napa mawon selama sholatnya itu benar-benar karena Allah, pasti dikabulkan doa. Yang ketiga, orang yang rajin sholat malam itu akan dijauhkan dari api neraka sepanjang perjalanan 1000 tahun. Jadi waduh mun kali boten ngrasakno umupe neraka blas, umuke boten saged ngrasakno saking adoh diadokno. Yang sedekah niku minimal dibalas 10 kali lipat, minimal. Jenengan nek enten boten ikhlase sedekah niku tetep dibalas minimal 10 kali lipat. Nek ikhlas iso 100 kali lipat. Tambah ikhlas sampai berlipat-lipat, tidak terhingga. Tapi haji dijamin disebut haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasannya kecuali surga disebut. Tapi khusus puasa ini luar biasa. Makanya puasa itu ibadah rahasia. Rahasia sak sembarang-sembarangnya. Karena puasa yang sebenarnya itu ibadah hati. Duduk mboten mangan, mboten ngombe di siang hari, tidak makan, tidak minum. Nek mung nahan ngoten tok arek bayi ya iso. Gitu? Maka Allah sangat nyatakan di dalam hadits qudsi itu, puasa itu untukku dan aku sendiri yang memberi balasannya. Arep dikei balasan sepiro mboten ngerti. Tergantung sampai seberapa nilai keikhlasan kita di dalam berbuat. Nah, sing aneh niku kata tiyang mboten sadar. Berkali-kali ketemu Ramadan, bertahun-tahun nglakoni poso Ramadan, metu teko poso ndak sadar bahwa dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Sekedar hanya menahan lapar dan nah, kenapa? Pun sampai nonton budi-budi nih, di mana saja saya ceramah. Puasa itu udah jelas, tujuan Allah membuat puasa itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintah kita puasa itu tidak untuk yang lain-lain, cuma untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu uripe pasti penak. Uripe pasti penak. Enggak punya sedih, enggak punya susah, enggak pernah khawatir. Ora tahu mangkelan, ora tahu nesu, ora tahu mutung. Ya ora pelit, rajin ibadah, gasik oleh ngaji, ambek Quran demen ya ora karuan. Niki ciri-ciri orang-orang bertakwa. Nah kita berkali-kali kita keluar dari Ramadan, ternyata belum sampai di tingkat itu. Kenapa? Persiapannya kurang, Bu. Ya. Tiang bal-balan itu lho. Pertandingan kurang saulan, kurang 2 wulan. Niku persiapan.
latihan. Sparring mereka. Uji coba baru bertanding. Lah kula jenengan kabeh niki disukani 2 bulan untuk menyiapkan diri. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan masuk di situ. Rajab itu kata Rasulullah adalah bulan persiapan. Itu bulanku. Maka barang siapa yang banyak mempersiapkan diri di dalam bulan itu untuk menyambut datangnya bulan yang sangat luar biasa. Dan di bulan Sya'ban dia betul-betul genjot oleh latihan. Maka Ramadan itu akan diraih kemenangan yang luar biasa. Orang-orang dulu salafus soleh kiai-kiai niku lek Sya'ban niku posone kathah. Sedekahane rajine mboten karuan. Quran niku dikempit ten pundi? Saiki dompet sing dikempit. Dompet. HP. Orang meneh sing dikempit wedokan wingi niku digrebek ten Semarang. Saban-saban ora dandani amal malah gondol bojone wong. Alhamdulillah ya. Lho digrebek niku Semarang iki. Polwan polisi. Bodo polisi ini bojone nggih po. Niku tiyang sing mboten sadar. Dia hanya menilai dirinya itu dari keadaan dunianya. Bukan berpikir mati, bukan berpikir nanti di akhirat. Ini seluruh sahabat Nabi, seluruh istri-istri beliau itu menceritakan Rasulullah SAW itu tidak pernah puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Beliau itu puasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban sampai Aisyah mengatakan seperti beliau itu tidak berpuasa di dalam bulan itu. Tidak ada hari yang tidak berpuasa. Ada yang menyatakan Rasulullah SAW itu puasa sampai 20 hari. Ada yang menyatakan 19 hari. Ada yang mengatakan 23 hari. Macam-macam. Tapi banyak. Kenapa? Ini persiapan. Nah, gagali Ramadan itu kita tidak mampu meraih kemuliaan Ramadan. Tidak mampu sampai membawa kita di dalam Ramadan dan keluarnya menjadi pribadi yang mutakin, yang nomor 1 itu kurang muhasabah. Bahkan mungkin tidak pernah muhasabah. Umar bin Khattab itu ngeling hasibu bi anfusikum wa hasibu minallah. Isapen hitungan amal-amalmu kabeh. Sadurunge kowe kabeh meneh diitung ning ngene ngarsane Gusti. Kita sudah sholat. Sudah benarkah sholat kita? Sudahkah kita sholat itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah? Yang disampaikan di surat Al-Fatihah. Quran surat Al-Fatihah ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Para pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu punya ciri-ciri yang luar biasa. Yang pertama cirinya as-sidda'u alal kufar. Tegas menolak segala bentuk kekufuran. Apapun bentuk kekufuran ditolak. Maka saya kemarin di YouTube yang kemarin saya tantang para pejabat petinggi negeri ini.
Kalau ada imam masjid dibunuh, yang bunuh katanya orang gila. Gitu? Ada imam masjid ditusuk, katanya nusuk orang gila. Ada ustadz dihadang, dibacok, katanya yang bacok orang gila. Dan yang ngebom gereja itu kok nggak dikatakan gila? Kok ngomongnya teroris? Sama gilanya itu. Lebih gila itu. Nah yang nggak berani ngomong itu orang gila, berarti dia yang gila. Gitu loh. Loh, kalau orang waras nggak mungkin, Bu. Kita ini, umat Muhammad ini, dilarang mendakwakan agama kepada orang yang sudah punya agama. Kalau sudah tahu ini orang Kristen, ya harus jadi berdakwah, ya coba orang Islam. Kalau sudah tahu dia Buddha, ya sudah hormati aja agamanya. Disuruh menghormati kita nih. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baik kepada seluruh manusia, tidak melihat agamanya apa, sukunya apa, jabatannya apa, tidak dilihat. Tapi semua manusia kita disuruh berbuat baik. Kok ganggu tempat ibadah orang lain? Nah gila kan Ibu? Gila. Tapi kok nggak dikatakan gila? Ono wong arek wedok mlebu Mabes Polri, nggo pistol katanya. Anu kok nggih gila. Jenan kok mlebu Mabes Polri. Mlebune kene Jatiluhur iki kamplengi wong akeh kok pistol gitu. Dikeroyok wong akeh. Apa meneh mlebu Mabes? Tapi lagi-lagi nggak dikatakan gila gitu. Nah niki. Jadi kemampuan manusia itu nampak di situ. Pengikut Muhammad itu asidah alal kufar. Apapun bentuk kekufuran itu ditentang. Pokoknya kufur nikmat nggih mboten gelem, kufur akidah ya ora gelem, kufur tauhid apa maneh mboten gelem. Jadi jenenge pengikut Muhammad itu adanya syukur. Selalu mensyukuri nikmat. Jadi muhasabah kita ini sudah seberapa sih yang kita peroleh dari sholat kita? Mampukah sholat ini menjadikan pijakan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan sehingga kita benar-benar puasa sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya? Keluar puasa kita jadi orang yang muttaqin. Ini yang penting. Yang kedua, ciri umat Muhammad itu ruhama'u bainahum. Berkasih sayang. Sesama umat ini tidak ada recok-recokan, buatan tentu karang. Tidak saling menghujat. Saat ini kita tinggalkan gini YouTube, dan TV, dan budi mau ceramah-ceramah. Bodoh-bodoh Islami saling menghujat. Saling menyala-nyala. Lu wong salat lho padha. Mau golongan apapun, salatnya jumlah rakaatnya sama. Waktune padha. Sing fardu, sing wajib, sing pokok-pokok itu enggak ada yang beda. Semuanya sama. Berkali-kali itu juga saya katakan. Sing ora padha niku mung sing sunah sing dudu dudu wajib, bukan yang fardu, bukan yang rukun. Jenengan iki wajib ngaji, wajib niku. Fardu ain lanang wadon nuntut ilmu. Ojo leren yen durung ilang bodhomu. Lho niku. Wong niku dikongkon nuntut ilmu sampai bodhone ilang. Sampai mati ora bakal ilang. Bodho. Jenengan delok dokter. Enten dokter Yunus Muhammad Bakau. Spesialis kulit, spesialis mata, spesialis bedah, spesialis niki enten.
Enten apa enten? Satu dokter pasti satu spesialis. Dokter jare pinter, mboten pinter. Gendhange bocor jero tukang. Ora mungkin munggah dhewe. Wong bojone lara ngene digone dokter liya kok diperiksake. Mboten wani mriksa dhewe. Wajib ngaji, sing penting teko ngaji. Perkara pakaian boleh be. Niku selek. Sing gawe kuning diseneni aja. Kuning aku gawe ungu sesuk. Ora aku seneng pink. Untung aku mau gak gawe sing ungu. Male apik, mlebu Assalamualaikum. Jadi kasih sayang kepada sesama umat itu saling menyayangi, saling menasihati, saling mengingatkan dengan meninggalkan segala bentuk perbedaan. Ngomong sana ku beda kabeh kok. Sunatullah beda niku. Lek padha kabeh nggih repot. Malah iki bojone sapa kok padha kabeh. Golek bojone angel wong padha. Sifate padha kabeh nggih mboten enten cerita. Sudah diciptakan itu berbeda. Berkali saya itu sampaikan di mana saya ngisi. Coba kamu lihat. Satu bapak, satu ibu. Tidak ada yang sama. Iki identik be bapak modele. Bodine, melakune. Tapi sifatnya kayak ibune. Iki kayak ibune tapi sifatnya kayak bapak. Kan? Selalu begitu. Itulah perbedaan. Maka orang yang benar-benar taat kepada Allah, takut kepada Allah, dia mengesampingkan segala bentuk perbedaan demi untuk mengangkat kasih sayang kepada sesama. Jadi kalau lek ngomong ustaz wis gak usah keken ngomong Mas. Kowe ora seneng tahlil menengo jangkemmu. Aja ngilokke wong sing seneng tahlil. Sing seneng tahlil ya wis menengo, ora iso ngilok goleke sing ora seneng tahlil. Sing penting salatmu padha. Waktu dhuhure padha, waktu asare padha, waktu maghribe padha, waktu isyae padha, waktu subuhne padha. Jumlah rakaate padha. So puasa wajib yo ning bulan yang sama, bulan Ramadan. Seandainya beda. Ada yang hari ini hari raya, ada yang besok. Sampeyan takoni. Sing hari raya hari ini tanggal berapa? 1 Syawal. Yang besok yang ngomongnya 1 Syawal. Sing bener niku riyaya niku 1 Syawal. Idul Fitri itu 1 Syawal. Dia yakin 1 Syawal besok, kita yakin 1 Syawal hari ini. Ya wis, ngene kok angel. Sing penting padha posone, padha hari raya. Orang satu karan. Ngene kok repot. Jadi umat Muhammad itu mempertahankan kasih sayang itu dengan meninggalkan segala bentuk perbedaan. Ini harus muhasabah. Oh ternyata aku masih mangkelan mbek padha muslime. Kan mboten oleh. Kula pun sanjang jenengan to. Jenengan mangkel di dalam hati. Ini lewat mana? Wegah ndelok rupane. Terus mati membawa kesirikan. Kenapa? Ini hambanya ciptaane Gusti, sing gawe Gusti, jenengan mboten iso gawe kaya ngene. Pamane model ngene tambah angel. Kok dincek? Mboten oleh, itu syirik. Orang merendahkan makhluknya Allah dengan alasan apapun syirik. Cuma niku syirik zahir, syirik kecil. Lek jenengan terus sholat asar selesai, diampuni dosa syiriknya tadi. Sing dikuwatirno durung sempat sholat mati. Lho niki lho. Niki muhasabah pertama itu, sudahkah kita mampu membawa diri ini di dalam berkasih sayang? Karena Ramadan itu bulan kasih sayang. Jenengan sedekah hari ini, Jumat ini balasannya 700 kali.
Tapi di bulan Ramadan 700.000 kali. Karena bulan kasih sayang. Orang sholat jamaah di masjid dinaikkan derajatnya 27 derajat. Pahalanya dilipat gandakan sampai 27 kali. Tapi jenengan sholat jamaah di bulan Ramadan dikalikan 1.000. 27.000 kali. Makanya itu bulan kasih sayang. Kalau jenengan masuk ke Ramadan tidak membawa kasih sayang, masih membawa sifat-sifat iri dengki, sifat dendam, sifat mangkal, sifat macam-macam dibawa ke Ramadan, bablas. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya Ramadan. Jenengan tidak akan pernah memperoleh apa yang diharapkan Allah menjadi pribadi yang muta. Ini loh. Jadi muhasabahnya di situ. Lah wong saban gak tahu latihan sedekah. Ramadan nambah pawat itu gak gara-garuan cetile kamu. Saking pelite kecepil. Ini cewetil ngomong ini. Ngalang-ngali putra wali paite. Maka dilatih. Kesabarannya dilatih, keikhlasannya dilatih, sifat kasih sayangnya dilatih. Karena Allah sendiri yang dawuh, barang siapa yang tidak bisa mencintai sesama makhluk, maka dia tidak akan pernah mencintai Allah. Lha wong sing ketok gleger ngene gak dicintai. Pamane sing gak ketok. Lho kula niku wingi enten undangan dina Minggu ini. Ten Jember. Oleh WA. Oleh WA. Aku diundang tak iki aku. Lho ya dikirimi WA aku diundang jare. Diundang lah. Ya wis, tak telepon kancaku. Saya malam sudah di sini nginep di Hotel Simang Limas. Tapi enggak ambek polwan wingi. Kok dikira janjian mbek polwan bisa. Kula ijenan, niki mon mbok kula jak kok wedi kula. Sak kamar mbek iki LGBT ngene. Ijen ae. Lah kenapa? Saya sayang sama Bu Umi. Bu Umi sayang sama saya. Kita bersaudara. Sesama muslim itu saling menghormati. Sing Jember tak telepon, sik batal sik ya sesuk. Ngajine ditunda bar Ramadan. Loh, napa Ustaz? Ana dulurku nikahno anake. Gitu. Kalau kita bicara duniawi, ya luwih untung nang Jember timbang mrene. Gitu. Kalau bicara dunia. Tapi kalau kita bicara keuntungan akhirat, kula ngadeg delok wong nikah niku ndelok tok. Niku pahalae kaya kula salat 1000 tahun. Ya Allah. Makanya kula niku diundang wong nikah, mosok ten pundi mon ten Maluku kula tekani. Ustaz, aku pengen nikahno anakku. Nang ndi? Yo ning Maluku Ustaz, aku gak iso mulih, yo tak teko. 5 juta pesawat TPP. Subhanallah. Boten itu ngene iso nikah nih. Melihat orang abdun nikah, qabil tu nikah wa taswija bil mahlil madkur, kita ikut mendoa di situ. Podo nilai podo mbek salat 1000 tahun. Tapi heran aku. Wakeh wong diundang katanya gak teko. Kok ae pas resepsi ini mergo wedi gak dikek mangan. Lek resepsi mesti ono mangane. Lek akad nikah biasane ngombe tok. Niku. Bentuk kasih sayang itu jangan diukur dengan materi. Jangan diukur nilai. Tapi apa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Itu yang penting. Sama. Kalau manusia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Kepada apa yang terjadi pada kebaikan-kebaikan manusia yang lain. Jangan harap manusia itu bisa bersyukur kepada Allah. Ini muhasabah yang pertama. Tarik diri hati ini ditoto. Mergo Ramadan itu ibadah hati.
Bukan cuma sekedar tidak makan, tidak tapi bagaimana kita merasakan ibadah di siang hari dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Kita masih deres Quran, masih dzikir banyak, masih gelem sholat duhur di masjid, masih bangun lagi untuk asar, terjaga lagi persiapan Ramadan, terjaga persiapan maghrib, mari untuk tarweh, tidak ada berhentinya. Ini ibadah hati. Maka kenapa orang takwa itu jaminannya luar biasa? Tidak ada satupun dari 10 golongan yang dijamin surga oleh Allah. Yang paling banyak jaminan kemuliaan hidup itu orang bertakwa. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kelak di sisi Allah bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan jenderal, bukan gubernur, bukan bupati. Dudu wong ayu, dudu wong ganteng, dudu wong duwe akeh. Sing paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu. Tarohum rukaan sujada. Mereka ini sujud dan ruku mencari karunia dan keridhaan Allah. Lek jenengan sholat sekedar gugur kewajiban, tidak pernah mencari ridhonya Allah. Keridhaan tidak muncul di bulan ini. Ramadan tambahkan ridho nih Gusti Allah. Tidak ada ridho berarti kita jalan seperti orang yang liar. Tidak ada kendali. Tidak ada hal-hal yang bisa mengingatkan kita. Jadi sholatnya itu diperbaiki di bulan ini. Benar-benar sholat dengan hati. Allah sampaikan ini. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong. Tetapi tidak akan bisa itu menjadi penolong bagi kamu illa alal khasiin. Kecuali orang yang sholat dengan hati, dengan khusyuk, dengan khudu, dengan rasa takut, rasa izin marang Gusti. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu adalah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Jadi di dalam sholat itu kita mengharap bisa berjumpa dengan Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah, kita merasa Allah melihat kita. Akan tercipta khusyuk dan khudu itu tatkala kita merasa saya mau jumpa Allah, rindu ketemu Gusti. Seandainya aku tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat aku dalam salat itu. Allah memandangku. Allah memperhatikan gerak-gerak. Allah mendengar setiap bacaan sholat. Di situ khusyuk. Khusyuk muncul, ada rasa takut tidak diterima. Akhirnya khudu, tunduk ning Allah. Jadi sholatnya benar, tumak nina, ruku'e tumak nina, sujudnya tumak nina. Orang susu-susu. Oh ya wis susu kabeh wae susu-susu apa. Wis sing pantes aku iki Pak D ning susu-susu. Pengenane cita-cita ning kono. Pak D golek susu telek bengi. Wis memang kawanane bayi jare ngono. Berarti padha Pak D kali kula. Kula wau dalu mboten saged tilem Pak D turu ijenan tolak-tolek. Kamare gedhe kono kancane aku. Berarti kok poluan iki. Lah iya. Repot wis, angel. Kemudian ciri yang selanjutnya apa? Di situ rukaan sujud dan itu makna utamanya kita menjadi orang yang tawadhu. Orang yang merendahkan diri di hadapan setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, tetap biasa. Kalau tahu ketemu dia,
teng kereta. Jenengan niki ustad nggih. Kula nate ningali ten ngene YouTube. Oh senes kula niku mirip mawon. Tapi kok jenengan ngait maos Quran terus apa jenengan ustad nggih tergantung sing nyeluk Pak. Celuk Yunus ya ora apa-apa. Celuk apa ya ora apa-apa, celuk ustad ya alhamdulillah. Sing penting siji Pak, napa? Pun celuk bedes. Mergo kula menungso. Celuk Yunus apa? Nyambut damel napa? Bakul madu. Ini kan tidak bojo. Perkara pekerjaan yang lain itu kan urusan saya. Begitu saya kepingin ke rumah saya, masuk kaget lihat rumahnya, lihat mobil kok pakai. Ini mobil sinten mau kok kata Ustaz, mobil lari kos. Padahal gak duwe kos-kosan. Jadi yang penting itu biarlah orang tahu sendiri tanpa kita harus memamerkan. Karena Allah lebih tahu dari apa yang kita tahu. Biasa aja. Makanya selalu saya tekankan kepada teman-teman saya pendakwa-pendakwa. Jadilah pendakwa yang sesungguhnya. Pendakwa yang benar itu selalu tidak berharap dapat apa. Tapi bisa memberi apa. Saya bisa memberi apa ke sana. Apa yang akan saya tinggal nanti sebelum saya pulang. Itu. Gak berharap kopi, dikai kopi, masih pahit. Orang jadi seneng pahit lagi. Alhamdulillah. Nggih mboten ndonga wonten perjalanan ya gak ndonga muga-muga dikai kopi nggih mboten. Oleh kok. Jadi kalau kita banyak bersyukur kepada manusia, Allah mudah kita syukuri nikmat. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur atas kebaikan orang lain kepada kita, kita lebih suka melihat kekurangannya, lebih suka melihat keburukannya, maka kepada Allah pun kita jarang bersyukur. Di muka mereka, ciri ketiga, keempat, di muka mereka itu ada tanda bekas sujud. Boten kok badu ireng, ada tanda bekas sujud. Dan ini ciri-ciri tanda-tanda umat Muhammad ini sudah ditulis oleh Allah di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil, ditulis, disampaikan. Akan datang nanti Nabi di akhir zaman yang mempunyai umat dengan ciri-ciri seperti ini. Loh, les ditulis kayak ngono di Taurat ditulis, Zabur ditulis, Injil ditulis, ditegaskan di Al-Quran. Kok ada orang ngaku umat Muhammad jauh dari berkasih sayang kepada sesama manusia, jauh dari berkasih sayang kepada sesama umat Muhammad. Niki umat Muhammad kang piro takonono. Ini yang pertama. Jadi jadilah umat Muhammad yang benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai umat Muhammad. Diri yang kedua, muhasabah yang kedua itu memperbaiki syahadat kita. Coba, sampai nak maca syahadat muni napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna lek diartekno bahasa Indonesia ya no. Aku bersaksi kepada iya napa coba? Aku bersaksi tidak ada temenan. Lu bersaksi dibilang ero. Saya bersaksi ini Bu Umi, istrinya Pak Joko. Ngerti yang? Napa tahu ketemu Mbak Gusti Allah bersaksi. Jangan jadi Islam turunan. Itu hati. Syahadat itu jangan cuma diucap di lisan. Makanya perbaikan syahadat sebelum Ramadan. Kita bersaksi ada Allah. Kenapa kok ana Gusti Allah? Nyatane ana aku.
ono langit bumi, ono sakabahe apa yang ada di jagat raya ini yang tidak mungkin bisa dicipta oleh selain Allah. Jadi keyakinannya dibawa kepada yang lebih luas. Sehingga hati semakin meyakini orang mungkin ono iku kecuali Allah yang buat. Nek omah gampang. Arsitek bayar larang dadi omah apik. Duit akeh, wah top bangunan. Tapi sak pinter-pintere wong. Saya pernah diundang ceramah di Jakarta. Ada Pak Habibie itu di ISMI waktu zaman dulu sebelum beliau jadi presiden. Saya bilang, mohon maaf Pak Habibie, mohon maaf. 1 juta orang seperti Pak Habibie tidak akan bisa membuat satu batang lombok. 1 juta orang seperti Pak Habibie dikumpulkan tidak mungkin bisa dan mampu membuat satu batang lombok. Tanaman lombok ini. Manduk-manduk Pak Habibie. Iya. Lah kok sampean mboten percaya mek Gusti Allah? Saya pernah diundang ceramah di depan Persatuan Insinyur Sipil. Manusia paling bodoh niki sing kula hadapi. Loh, kaget. Ki ceramah-ceramah kok nyeneni wong. Lah iya napa mboten bodoh? Sampai tak tantang kumpulkan seluruh insinyur sipil sak dunia. Suruh bikin bangunan 1 kilometer panjangnya, lebar 500 meter, didak tanpa penyangga. Tanpa penyangga, tanpa tiang penyangga. Ayo ngaco sapa sing iso? Insyaallah iso. Boten nenten sing wani ngaco. Gusti Allah gawe langit sak nombane gak ada. Lah kok kowe rak wedi mek Gusti Allah? Berarti kamu semua bodoh. Orang yang enggak bodoh itu orang yang selalu takut kepada Allah dimanapun berada. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, takutnya cuma sama Gusti Allah. Paham ya? Jadi syahadat itu harus dilebarkan. Jangan cuma pengakuan adanya Allah. Di mana Allah? Runggone ya. Nang langit endi? Tahu ketok. Sampaikan. Saya yakin Allah itu ada dan satu-satunya yang patut disembah karena ada saya. Ada apa yang tercipta di langit dan bumi yang tidak mungkin ada satu makhluk pun bisa menciptakan hal yang sama. Di situ nilai. Jadi hatinya dibawa kepada itu maknanya yuhibbukumullah. Barang siapa yang benar-benar hatinya cinta kepada Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni segala dosa-dosa. Jadi perbaiki syahadat kita. Yakinkan diri. Jangan berpikir yang lain-lain. Sudah, puasa konsentrasikan ibadah. Benar-benar karena Allah. Puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, sedekah karena Allah, tarweh pun ya karena Allah, aja golek sing cepet. Aja ning kono suwi. 11 rakaat tapi sak jam setengah. Enak nang kono 23 setengah jam selesai. Iku salah cap apa? Kilat nih. Semakin panjang berdiri kita, semakin tinggi derajat kita di sisi. Semakin lama rukuk ikan, semakin banyak dosa yang bergugur. Semakin panjang sujud kita, semakin dekat kita dengan Allah. Kok malah kalau sih cepet-cepet kan ke susu maneh. Repot. Susah ke susu. Ibu-ibu ke susu. Nilai kula kan sing salah ibuke biyen ngutange. Bu ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Akhirnya saya bengi golek susu terus, Bu. Salah sing ngutang kok.
Sing utang salah kalau malam minum susu templekno susu ning ngaten iki piye niku. Jek eling kula. Nanti saiki lek kula diprotes, kok dusel ae sing lapor dusel ae. Salahno ibuku. Jek nyalahno aku. Mergo biyen waktu cilik ibuku ngomongin ngono, po ami-ami belalang Bu. Siang makan nasi kalau malam minum susu ngene. Ini muhasabah yang kedua, ya. Muhasabah yang ketiga, ya, menjaga dan mengendalikan lisan. Qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan berkatalah yang baik-baik. Surat Al-Ahzab nih. Berkatalah yang baik. Perkataan baik ini cuma 3. Dakwah, zikir, dan doa. Bu, Ramadan lho niki Bu, pun ngoten. Sing kata ngaji nih Bu, kata zikir itu dakwah. Dakwah ketemu Ibu, ala Bu, Ramadan ngecik bahas ngonoan. Golek Quran Bu, deres Quran, mboten saged maos zikir mawon istighfar. Dakwah itu. Nilainya luar biasa. Maka kalau kita ini selalu mengingatkan dakwah pada siapapun, nilai-nilai hidup kita luar biasa. Kemuliaan akan kita peroleh. Dakwah itu tidak harus ceramah ngeten iki. Mengingatkan. Bu, pun asal benten jus. Eman lho Bu. Kalau jenengan maca Quran di hari biasa, 1 huruf niku diregani 10. 1 huruf. Alif, lam, mim. 3 huruf. Maca alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Terus. 30. Ping 1000 wis 30.000. Gitu. Kula mboten saged maos Quran. Pun zaman Yasin. Nggih. Aku nanti niku. Enten kiai setengah wali dengan Lumajang, luar biasa. Orang mau datang berapa orang tahu? Bilang sama punya ini, masa sing akeh kok tamuku luwih 100. Piye temenan? Engko Yunus jam 9 teko rene. Engko duit akeh. Kula ngomong gak duwe duit, ayo ning mobil mbek aku dibuka tas iki duit sapa gawa. Satu saat kena bujuk kali kula. Kula ndugi ngomong ngene, "Hei, aku duwe kitab apik. Arep tak wenehke awakmu." Terus napa yai? Saiki kowe ning masjidku kono, salat 2 rakaat, terus maca kulhu ping 500. Monggo kowe tak kei kitab iki. Kula tes wali tenan apa enggak. Mari salat 2 rakaat kula maca kulhu. Saestu niki mboten bojo. 500. Balik. Duh, kok wis mari? Wis mari. Sampun yai. Maca apa? Kulhu. Demi Allah yai, wallahi kula maca kulhu 500. Lah kulhu kuwi mah. Sik, aku mau ngomong apa? Ken salat 2 rakaat, maca kulhu ping 500. Mbok waca, kula waca yai. Kulhu nggih 500. Kajenge ngekekno kitab ngeten takok dhisik. Mau maca apa? Kulhu yai, demi Allah kulhu. Ya wis, percaya. Langsung kita mlebokno mobil, tak kunci klek. Sik. Aku iki rasane kebujuk iki jare. Aku mau ngomong apa? Kulhu yai. Dudu al-Ikhlas senes. Dadi kowe maca kulhu nggih 500. Kaplok-plok. Ngajar kuwi jare. Sing tak maksud iku al-Ikhlas. Lah jenenge mau sanjange kulhu. Santri betik ngeten iki. Tes ternyata ngerti ya alhamdulillah. Tapi oleh kitab
Sesuk aku lek ngandani awakmu tak hati-hati. Jadi di hari biasa kita membaca alif lam mim itu dapat 30 kebaikan. Di bulan Ramadan 30.000 kebaikan. Di hari biasa jeneng ngelingno wong. Bu, wis jam 11:30 lho duha. Terus mangkat duha mendapatkan kebaikan yang sama. Tapi di bulan Ramadan mendapatkan kebaikan yang sama dan didoakan 1000 malaikat. Niki lho. Perlu melatih dakwah di bulan ini, ngelingke wong, ngajak sing apik di bulan Ramadan jadi terbiasa. Aja Ramadan poso ora mangan ora ngombe, tapi ngrasani wong entek-entek. Masyaallah. Dikiri kok ngenten iki, Bu. Mboten kir liyane mboten enten ta. Istighfar. Nggih. Dilatih. Kebaikan lisan yang pertama itu dakwah, saling mengingatkan dalam dalam kebenaran, menuju nilai-nilai ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua zikir. Zikir singkat. Seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 1000 kali oleh Allah Subhanahu. Maka yang nggak bisa baca Quran, zikir, istighfar yang banyak. Barang siapa yang memperbanyak baca istighfar, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Allah bukakan segala kesulitan hidupnya. Allah lepaskan dia dari segala kesusahan. Dan Allah beri kemuliaan sebagaimana Allah memberi kemuliaan orang-orang terdahulu. Istighfar sing kathah. Pun sampai istighfar kados wong Jawa mriko. Estebir oleh ngoten niku. Estebir oleh. Estebir oleh. Istighfare astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ni amalan salihan. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Habiballah. Nah, bulan niki enten janji dugi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sopo-sopo wong sing sak jerone bulan Saban memperbanyak sholawat kepadaku di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, sampai arep turu sholawat, maka tidak akan pernah dia dilewatkan oleh malam Lailatul Qadar. Sinten sing kepengin oleh? Sinten sing kepengin oleh malam Lailatul Qadar? Banyakin baca sholawat. Niku pesan Kanjeng Nabi. Siapa-siapa yang di bulan Sa'ban memperbanyak sholawat kepada di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, selalu bersalawat sampai ada turu salawat. Salawatnya terserah. Sembarang. Sallallahu ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Maka tidak akan pernah dia terlewatkan oleh malam kemuliaan. Dia pasti dapat Lailatul Qadar. Dan yang ketiga yaitu doanya diperbanyak. Ya Allah, niki badhe mlebet bulan Ramadan.
hapuskan segala kemalasan, hapuskan segala kesusahan dan kesedihan, angkat segala kesulitanku ya Allah. Mudahkan langkah menuju masjid, mudahkan lisan untuk membaca Quran, mudahkan lisan untuk berzikir kepadamu, mudahkan lisan untuk selalu bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ya Rabbana astur lana al-aurati wa amini rawati ya Allah. Iku dumane sing kadang iki dihafal lagi. Dihafalno setiap sholat dibaca yang banyak agar Allah menutup segala aib kita, menutup segala keburukan kita, membuang segala kesulitan kita, dan mempermudah segala urusan hidup kita. Ya Rabbana astur lana aurati wa aminir rawati ya Allah. Ya, coba. Ya Rabbana astur lana aurati wa aminir rawati ya Allah. Ya Rabbana astur lanal aurati. Belajar ya. Di sini tulis ya. Ya niku air double. Ya Rabbana turlana aurati wa aminir rawati ya Allah. Ya Rabbana turlana aurati wa amini rawati ya Rabbana astur lana aurati ya Rabbana astur lana aurati wa aminir rawati ya Allah. Insya Allah setelah baca beberapa kali bersolawat kepada Nabi minimal 10 kali. Insya Allah Ramadan berkah, dilimpahi Allah maghfirah, ditekani malam Lailatul Qadar, keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Ya Rabbana astur lana aurati turlana ya aurati wa aminir rawati ya Allah. Ya turlana ya Rabbana astur lanal aurati wa aminir rawati ya Allah. Insya Allah aib ditutup Gusti Allah. 10. Sing elek-elek diangkat, kesusahane dibuang, kesulitane diudari, atine padang, mripate padang, pikirane padang, rezekine gampang, uripe nggih padang. Ya Rabbana astur lanal aurati wa aminir rawati ya Allah. Wa aminir rawati. Nggih. Insyaallah diamalke sing kathah, ditutup kali sholawat, terus donga ten Gusti Allah. Ya Allah, lepaskanlah segala kesulitan hidup, angkat segala kesusahan, gantilah dengan kebaikan. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, jadikan kami semua hamba-hamba yang sholih-sholihah, yang ahli takwa, ahli tumaknina, ahli istiqamah, ahli kebaikan dalam segala hal.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana astur lana al-awrati wa aminar rawata ya Allah. Ya Rabbana astur lana al-awrata wa aminar rawata ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamma kama rabbayana shaghara. Allahumma firli wa liwalidayya warhamma kama rabbayana shaghara. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikwanina fid dinina wa li sahabina wa ahbabina wa liman aqabbana fika wa liman aqsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Warzuqna kamala mutabaddila dhahiran wa batinan bi afiyat wassalamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi hablina minas salihin ya Allah. Rabbi hablina minas salihin ya Allah. Rabbi hablina minas salihin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah kita sebentar